Sahabat komunikasi, kali ini kita akan membahas tentang emang gue pikirin. Alkisah ada seekor tikus yang tengah menyelinap ke sebuah rumah di perkampungan untuk mencari makanan yang bisa disantap pada hari itu. Dalam situasi dan kondisi dia sedang mencari makanan, tiba-tiba tikus ini melihat si tuan rumah keluar dari kamarnya menuju ke dapur, di mana tikus ini sedang menyelinap dan mencari makanan. Dan begitu si tuan rumah sampai ke dapur, tuan rumah itu ternyata menyiapkan sesuatu di dapur. Tikus ini pun penasaran apa yang tengah disiapkan oleh si tuan rumah tersebut di dapur, yang memang ada banyak makanan di meja dan di tempat-tempat lainnya. Lalu setelah sang tuan rumah pergi, tikus itu pun memperhatikan bahwa alat atau sesuatu yang dipasang oleh si tuan rumah tersebut ternyata sebuah perangkap tikus. Iya, perangkap tikus. Dalam ketakutannya yang luar biasa, ia merinding dan berlari keluar dari dapur tersebut menuju ke halaman belakang rumah untuk menyampaikan berita tersebut kepada kawan-kawannya, yaitu hewan-hewan, sahabat-sahabat lainnya. Pertama kali sang tikus ini bertemu dengan seekor ayam sahabatnya. Lalu ia mengatakan, ayam, aku baru melihat tuan rumah kita ini menyiapkan perangkap tikus yang luar biasa yang bisa mencelakakan saya. Lalu ayam sambil tersenyum mengatakan, emang gue pikirin, itu kan urusan kamu. Perangkapnya kan perangkap tikus, bukan perangkap ayam. Jadi buat gua nggak ada masalahnya, tidak ada kepentingannya. Untuk apa kau sampaikan itu kepadaku? Lalu ayam pun berlalu. Dalam kesedihannya, si tikus pun meneruskan perjalanan singkatnya di halaman belakang rumah di perkampungan itu untuk mencari sahabat lainnya yang barangkali mau mendengarkan curahan hatinya. Lalu ia pun bertemu dengan seekor kambing. Cerita yang sama dia sampaikan. Bing, aku baru melihat tuan rumah kita memasang perangkap tikus yang begitu besar, yang sangat membahayakan diriku. Kemudian kambing tersebut pun tertawa dan berkata, Kus, ngapain kau sampaikan berita itu kepada aku? Nggak ada kaitannya sama sekali dengan diriku kok. Aku ini kan bukan tikus. Namanya saja perangkap tikus, berarti menangkap kamu, bukan menangkap saya. Untuk apa kau menyampaikan itu kepada saya? Kata kambing dengan remeh dan tertawa terbahak-bahak. Lalu tidak putus asa, tikus ini pun terus mencari dukungan agar ada sahabat-sahabatnya yang peduli kepadanya dan berusaha berhati-hati kalau bisa-bisa, kalau syukur-syukur kalau bisa mencegah hal ini terjadi. Dia pun melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seekor sapi yang ada di rumah tersebut. Dan kepada sapi, hal yang sama disampaikan kepada tikus tersebut. Dan lagi-lagi, bukannya jawaban simpatik dan empatik yang ia dapatkan dari sang sapi malah melengos meninggalkan dirinya tanpa memedulikan apapun yang dikatakan oleh tikus tersebut. Nah saudara, singkat cerita, 2 hari kemudian terdengar berita tuan rumah di perkampungan yang mewah tersebut, rumah yang paling mewah di perkampungan tersebut, tuan rumahnya masuk ke ruang gawat darurat di puskesmas yang ada di perkampungan tersebut. Lalu para hewan pun berdiskusi dan berbincang-bincang serta bergosip apa gerangan yang membuat si tuan rumah tadi bisa masuk ke rumah sakit atau puskesmas yang ada di kampung itu. Dan usut punya usut, ternyata tuan rumah tersebut masuk ke instalasi gawat darurat puskesmas karena kakinya terperangkap oleh perangkap tikus. Saudara, kaki si tuan rumah terperangkap oleh perangkap tikus sehingga luka parah dan menimbulkan penyakit bawaan yang terus berentetan datangnya. Sehingga tuan rumah tersebut harus dimasukkan dan diopname di puskesmas untuk beberapa hari. Dan pasca dirasa sudah mulai membaik,
tuan rumah pun dikembalikan ke rumahnya. Dan para tetangga pun berdatangan untuk menjenguk dan mendoakan tuan rumah ini agar segera pulih. Saking banyaknya tamu yang datang, tuan rumah ini harus menyiapkan hidangan untuk menjamu tamu-tamunya yang datang serta mendoakan kesembuhannya. Pertama-tama untuk menjamu tamu-tamu yang datang, dipotonglah ayam. Ayam yang ada di pekarangan belakang rumah sang tuan rumah dipotong untuk menjadi jamuan makanan para tamu yang datang dan mendoakannya. Setelah beberapa hari ternyata penyakitnya semakin parah. Lalu tamu yang datang pun semakin banyak. Ayam sudah tidak ada lagi, saudara. Sehingga yang tersisa adalah kambing dan sapi. Maka kambing pun menjadi sasaran berikutnya yang dipotong dan disajikan sebagai sajian santapan bagi para tamu yang datang. Dan terakhir, ketika sang tuan rumah tidak lagi tertolong alias meninggal dunia, tamu yang datang pun semakin berlimpah, semakin banyak, sehingga ayam sudah tiada, kambing pun sudah tiada, yang tersisa adalah sapi. Sapi pun akhirnya dijadikan sajian buat tamu yang datang. Nah saudara, apa makna dari cerita ini? Sebuah kisah sederhana yang berawal dari perangkap tikus, yang memang akan memerangkap tikus. Tikus menceritakan kepada ayam, ayam tidak peduli. Kemudian kepada kambing, kambing tidak peduli. Dan kepada sapi, sapi tidak peduli. Tanpa disadari saudaraku, akhirnya imbas dari peristiwa kecil tadi menyasar ke seluruh makhluk yang ada di halaman belakang rumah tuan rumah tersebut. Artinya apa? Mari belajar menjadi orang yang tidak memiliki prinsip emang gue pikirin. Karena kadang-kadang apa yang menjadi persoalan orang lain bisa saja menimpa kita pada waktunya nanti. Mari kita lihat situasi dan kondisi yang sangat relevan dengan hal ini, dengan cerita kisah ini. Pertama kali ketika corona mulai menyeruak di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019, Indonesia dan juga negara-negara lain mengatakan, emang gue pikirin, bukan urusan gue kok. Maka kalimat ini menyebabkan orang menjadi tidak waspada. Ketidakwaspadaan inilah saudaraku menyebabkan akhirnya seluruh dunia tanpa terkecuali terpapar COVID-19 dengan varian-varian turunannya yang semakin banyak dewasa ini. Nah artinya apa? Kita tidak peduli. Seandainya kita peduli, kita memberikan perhatian kepada apa yang terjadi di Wuhan, Tiongkok itu, kita akan mengirimkan ahli medis terbaik kita. Kita akan turut memikirkan bagaimana cara mencegah itu terjadi, melakukan analisis terhadapnya, melakukan penelitian terhadap virus itu, maka kemungkinan besar Indonesia khususnya, negara pada umumnya, tidak akan terpapar oleh COVID-19 yang sangat mengganas dan membuat kita mendekam dan tercekam di rumah selama 2 tahun lebih. Contoh yang lain, begitu sekarang ini harga minyak goreng menjadi sangat tinggi, kita lupa bahwa kita tidak pernah peduli terhadap perang yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Kita mengatakan, atau sebagian orang mengatakan, emang gue pikirin, itu kan bukan urusan saya. Masih banyak hal yang perlu saya urus. Bukan urusan itu yang harus saya pikirkan. Itu kan urusan 2 negara itu, bukan urusan saya. Dan sekarang imbasnya adalah harga minyak goreng serta turunannya dan produk-produk sejenisnya atau turunannya menjadi sangat mahal. Saudaraku, sahabat komunikasi, marilah kita belajar menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan kita. Jika ada sesuatu yang terjadi pada saudara kita, pada sahabat kita, pada orang-orang yang kita kenal ataupun kita tidak kenal, marilah mulai kita menunjukkan kepedulian kita terhadap mereka. Minimal kita akan berpikir, minimal kita menjadikan hal itu menjadi sebuah kewaspadaan buat kita, agar hal itu bisa menyebabkan kita tidak terpapar olehnya, menyebabkan kita bisa bebas dan selamat darinya. Karenanya filosofi atau kalimat pedoman emang gue pikirin, jangan dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Cerita-cerita di atas semoga bisa menginspirasi kita menjadi orang yang semakin peduli, bukan hanya dengan diri sendiri, lingkungan keluarga terdekat, tapi juga dengan lingkungan luar, negara, dan dunia pada saatnya nanti. Semoga bermanfaat. Saya Poni Jandiau, salam mantap.